Di video ini, kita akan membahas TOEFL Listening Skills Part B. Di bagian B dari TOEFL Listening, kita akan menemukan dua percakapan yang panjang, atau lebih panjang dari percakapan pada bagian pertama TOEFL Listening, atau di Part A. Kemudian, di setiap percakapannya, biasanya akan diikuti oleh 4 pertanyaan. Dan di beberapa kesempatan, ada yang 3 untuk satu percakapan, dan ada juga yang 5 pertanyaan untuk satu percakapan. Dan biasanya, percakapan di part B ini lebih seringnya berkenaan dengan kehidupan sekolah. So, what you have to do in part B? 1. The first, preview the answers on the textbook. Sebisa mungkin, kita melihat pilihan jawaban yang ada, biasanya soal nomor 31 sampai 38 di part B itu. Nah, itu kita lihat dulu. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk mengantisipasi topik dan pertanyaan. Kita mencoba menangkap apa kira-kira topiknya yang akan dibahas dan kira-kira seperti apa pertanyaan yang akan muncul dari pilihan jawaban yang disediakan tadi. Kemudian yang kedua, listen carefully to the beginning of the conversation. Dengar baik-baik di bagian awal percakapan. Biasanya di sana kita bisa mendapatkan ide utama atau topik dari percakapan tersebut. Kemudian, while listening, try to conclude who is talking, where the conversation takes place, and when it takes place. Ketika mendengarkan, coba untuk menyimpulkan siapa yang sedang berbicara, kemudian di mana percakapan itu terjadi, dan kapan percakapan itu kira-kira terjadi. Selanjutnya, remember, kita harus mengingat bahwa the questions are usually answered in order in the conversation. Biasanya pertanyaannya atau jawaban dari pertanyaan itu berada tersusun atau nomor yang lebih awal akan muncul lebih dulu jawabannya dalam percakapan daripada nomor selanjutnya. Oke. Kemudian, never leave the answer blank. Jangan pernah membiarkan satu nomor dalam TOEFL listening itu kosong. Jadi, tahu atau tidak tahu, jawab saja atau isi saja. Dan terakhir, look again at the answers when possible. Kalau sudah selesai, coba perhatikan lagi, lihat lagi jawaban yang sudah kita pilih tadi. Okay. Now, we will see how to anticipating the topic. Bagaimana mengantisipasi topik. Nah, sekarang kita melihat ada 5 pertanyaan. Anggap saja ini adalah pilihan jawaban atau soal 1 sampai 5 ini untuk percakapan yang akan kita dengarkan. Maka ketika kita melihat nomor 1, ada find work on campus, work in the employment office, help students find jobs, and ask the woman questions. Kita bisa melihat bahwa ada keywords atau kata kunci di sana yang mengindikasikan apa sebenarnya topik yang akan dibicarakan. Yang pertama adalah work on campus, bekerja di kampus. Kemudian ada employment office. Terus ada students find jobs. Nah, dari sini jelas bahwa ini adalah tentang students dan tentang work and find work on campus atau employment office. Jadi kita bisa menebak atau kita bisa menyimpulkan bahwa topik dari percakapan untuk pertanyaan 1 sampai 5 ini adalah looking for a job in campus atau mencari pekerjaan di kampus. Nah, itu juga didukung dengan di soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi yang 2 berkenaan dengan kampusnya, ada kampus juga, kemudian 3 berapa sering,
Kemudian yang keempat, kapannya. Kemudian yang 5 adalah selanjutnya apa yang harus dilakukan. Oke. Nah, kemudian kita lihat berikut ini. In your textbook, you read in the airport, in the library, in the dormitory, in the travel agent's office. Ini kira-kira kalau kita harus menebak apa pertanyaan yang muncul untuk pilihan jawaban seperti ini. Nah, jelas di sini bahwa in the airport, di bandara, berarti akan menanyakan tempat. So, kita bisa menebak pertanyaannya. Yang akan muncul adalah where does the conversation take place? Di mana percakapan itu terjadi? Oke, selanjutnya kita lihat contoh lainnya. Nah, ada 3. Yang pertama, pilihan jawabnya adalah no more than 10, at least 20, no more than 20, up to 10. Jadi tidak lebih dari 10, at least 20, setidaknya 20, tidak lebih dari 20, atau sampai 10. Jadi ini adalah kira-kira pertanyaannya akan dimulai dengan how many atau how often gitu ya. How many atau how often, seberapa banyak atau seberapa sering. Paling tidak kita bisa mendapatkan kata kuncinya seperti ini, how atau what atau when atau where. Kemudian yang kedua, every morning, afternoon, and weekends when he is in class and weekdays. Nah, ini jelas adalah kapan gitu ya. So when. Kemudian selanjutnya, she should protect herself from the rain. She should clean up the water supply. She should read a novel. Nah, she should get more information about acid rain. Nah, ini kalau ada should, biasanya berkenaan dengan suggestion. So, the question may be, what does the man or woman suggest? Oke, nah seperti itu. Jadi setidaknya kita mendapat gambaran kira-kira seperti apa pertanyaan yang akan muncul untuk pilihan jawaban yang disediakan. Kemudian, bagaimana untuk menentukan topik? Nah, di awal percakapan, nah itu tadi sebelum percakapan ya. Nah, sekarang ketika percakapan. Percakapan ditarakan atau percakapan itu diputar. Yang kita lakukan adalah yang pertama, determine the topic. Menentukan topiknya. Bisa kita lihat atau memastikan lagi nih ya, karena di awal tadi kita sudah bisa menebak dari pilihan jawaban yang ada. Nah, sekarang ini adalah memastikan lagi apa sih sebenarnya topiknya. Kita bisa mendapatkannya dari percakapan awal. Seperti contohnya seperti ini. You can't believe what I just got. I bet you got that new car you've always wanted. Now, how in the world did you figure that out? Kamu tidak percaya apa yang baru saja aku dapatkan, kata si laki-laki. Bagi perempuan, aku yakin bahwa kamu mendapatkan mobil baru yang selalu kamu inginkan. Nah, sekarang, how in the world? Bagaimana kamu bisa tahu, katanya. Nah, berarti jelas bahwa topiknya adalah the new car that the man just bought. Mobil baru yang baru saja dibeli oleh si laki-laki. Selanjutnya, kita harus bisa atau mencoba menyimpulkan tentang siapa, apa, kapan, dan di mana. Atau pertanyaan spesifiknya adalah who is talking? Siapa yang sedang berbicara dalam percakapan tersebut? Si laki-laki dan si perempuan. Kemudian, when does the conversation probably take place? Di mana kira-kira terjadi percakapan tersebut? Kemudian, where does the conversation probably take place? Di mana kira-kira percakapan itu terjadi? Dan yang keempat adalah what is the source of information for the conversation? Apa sumber informasi yang digunakan dalam percakapan tersebut? Apakah dari newspaper, magazine, dari professor, dan lain sebagainya. Jadi ada who, siapa, dan when, kapan, where,
di mana, dan what is the source, apa sumbernya. Oke, nah sekarang kita lihat. Umpamanya kita mendengar di sana, percakapannya adalah, why do you have so many books? I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out? Yes, you should go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book. Nah, sekarang who is probably talking? Nah, kalau kita lihat, maka ada mau minjam buku, percakapan mau minjam buku gitu ya, dan menanyakan untuk apa. Membawa banyak buku. Biasanya yang bawa buku adalah students, maka two students jawabannya. Kemudian where are they? Di mana mereka? Otomatis karena ada check them out, ada mau minjam, maka itu adalah di pustaka atau library. Dan what course are they discussing? Mata kuliah apa yang sedang mereka bicarakan? Nah, ada jelas di sana adalah George Washington. Maka George Washington adalah American history. Okay, now listen for answer in order. Nah, ingat bahwa jawaban berurut dalam percakapan. Jadi nggak perlu lompat-lompat, jadi berurut saja mendengarkannya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, you can just listen to the conversation and ignore the answers. Dengarkan saja dulu percakapannya, jangan dijawab dulu atau memilih jawaban. Nanti setelah selesai, baru ketika pertanyaan disebutkan, baru menjawab. Itu yang pertama. Jadi dengarkan saja ketika percakapan terjadi. Nunggu selesai, soal disebutkan, baru dijawab. Itu yang pertama. Yang kedua, you can follow along with the answers while you listen. Ketika mendengarkan, kita bisa menebak arahnya, maka kita bisa juga memberi tanda ataupun langsung menjawab di pilihan jawaban yang ada. Nah, itu juga bisa dilakukan. Karena biasanya kalau kita mendengarkan, kita akan bisa mengarahkan soal yang mana, kemudian pilihan jawaban itu yang mana gitu. Oke, contohnya di dalam percakapan terjadi seperti ini. Can I help you? I'm interested in opening an account. Well, we have several different types of accounts. Checking accounts, savings accounts, money market accounts, time deposit accounts. It's a checking account that I'm interested in. I can help you with that. First, you have to fill out a form, and then I need to see some identification. That's about all there is to it. That sounds easy enough. Thanks for your help. Now, the recording you hear, jadi setelah percakapan, biasanya baru disebutkan soalnya atau pertanyaannya untuk masing-masing nomor. What type of account does the woman want? Jelas bahwa di sana jawabannya adalah a checking account. Kemudian yang kedua, what does the man need for her to show him? A piece of identification. Nah, perhatikan di sana, soal nomor 1 dan 2, itu dalam percakapannya, jawabannya muncul untuk soal nomor 1 dulu, baru kemudian soal nomor 2. Nah, itu yang dimaksud dengan listen for answers in order tadi. Okay, that's all for TOEFL listening part B. Hopefully you can get the point, and it can help you in listening TOEFL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.